Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi dua peubah. Di sini ada definisi, diketahui fungsi real f terdefinisi di himpunan terbuka D, subset atau sama dengan R2, dan A, B elemen D. Limit fx, y untuk x, y mendekati a, b sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga berlaku ini akar dari x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat lebih dari 0. Ini ada kurang dari delta, ya. Berlaku jarak dari fx, y kurang L kurang dari epsilon, atau jarak dari fx ke L kurang dari epsilon. Nah, kalau saya tulis kembali, definisi ini adalah limit x, y mendekati a, b dari fx, y sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta yang lebih dari 0, sehingga jika akar dari x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat lebih dari 0 kurang dari delta, maka jarak dari fx, y ke L kurang dari epsilon. Nah, kalau Anda mau membuktikan limit, maka gunakanlah definisi. Tapi kalau Anda mau menghitung limit, maka gunakanlah teorema. Lebih bagus menggunakan teorema. Nah, mari saudara-saudara, perhatikan contoh. Buktikan limit x, y menuju 1,2 dari x tambah y sama dengan 3. Ini mau dibuktikan. Nah, pertama-tama harus kita yakin bahwa 1,2 itu adalah elemen df. Andaikan f-nya adalah ini, f cos x, y sama dengan x tambah y, maka df-nya adalah R2. Mengapa R2? Karena semua pasangan terurut x, y yang dimasukkan pasti menghasilkan f. Nah, bisa kita lihat bahwa 1,2 itu elemen df. Kenapa? 1,2 adalah elemen R2. Nah, berarti bisa dicari limitnya. Kalau 1,2 ini bukan elemen df, maka tidak bisa dibuktikan limitnya itu atau dicari limitnya. Nah, sekarang andaikan setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga ini akar x kurang 1 kuadrat hanya 1 tambah y kurang b, b-nya itu 2, kita ganti 2, kurang dari delta, maka jarak dari fx, y x tambah y ketiga itu kurang dari epsilon. Ya. Andaikan berlaku ini, andaikan berlaku x kurang 1 kuadrat tambah y kurang 2 kuadrat kurang dari delta, maka ini
X tambah Y, nilai mutlak X tambah Y kurang 3 itu sama dengan nilai mutlak X kurang 1 tambah Y kurang 2. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, berarti ini sama dengan kurang atau sama dengan nilai mutlak X kurang 1 tambah nilai mutlak Y kurang 2. Ini dipelajari di kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Nah, mari kita lihat. Nilai mutlak X kurang 1 itu sama dengan akar dari ini. Ya. Akar dari ini. Kalau kita tambah dengan sesuatu, misalnya Y kurang 2 ditambahkan, dikuadratkan, berarti ini, yang ini sudah lebih dari ini. Itu. Berarti ini kurang dari delta. Ini kan kurang dari delta. Perhatikan yang ini, yang di sini. Nah, kurang dari delta. Demikian juga Y kurang 2 nilai mutlak itu kurang dari akar X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat, ini juga kurang dari delta. Berarti yang ini kurang dari delta tambah delta itu sama dengan 2 delta. Jadi nilai mutlak X tambah Y kurang 3 itu kurang dari 2 delta. Nah, perhatikan ini dengan ini. Berarti bisa dikatakan bahwa 2 delta sama dengan epsilon. Berarti delta sama dengan epsilon per 2. Nah, selanjutnya ambil delta sama dengan epsilon per 2. Berarti sudah ada hubungan antara delta dengan epsilon, yaitu delta sama dengan epsilon per 2. Nah, jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta sama dengan epsilon per 2 yang lebih dari 0, sehingga ini, ya, perhatikan, kurang dari delta, maka ini X tambah Y kurang 3 sama dengan X kurang 1 tambah Y kurang 2 kurang atau sama dengan nilai mutlak X kurang 1 tambah nilai mutlak Y kurang 2 kurang dari delta tambah delta kurang dari sama dengan 2 delta. Ini 2 delta sama dengan 2 kali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, kalau kita ringkas ini. Jadi bisa saya katakan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta yang lebih dari 0, sehingga jika jarak dari X, Y ke 1,2 kurang dari delta, maka jarak dari X tambah Y ketiga kurang dari epsilon. Perhatikan yang saya lingkari. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Kita kembali ke definisi. Perhatikan definisi. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, saya ulangi.
limit X, Y mendekati A, B dari Fx, Y sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta yang lebih dari 0 sehingga jarak dari X, Y ke A, B kurang dari delta menyebabkan jarak dari Fx, Y ke L kurang dari epsilon. Jadi jika dan hanya jika ya, limit ini kalau ini mengakibatkan ini, kalau ini mengakibatkan ini. Nah, itu artinya untuk contoh soal tadi karena berlaku ini ya, karena berlaku maka terbukti bahwa limit X, Y menuju 1,2 dari X tambah Y itu sama dengan 3. Mengapa? Karena kalau begini maka begini. Ya, kalau begini maka begini. Kalau begini maka begini. Kalau begini maka begini. Ya, perhatikan itu. Jadi terakhir kita dapatkan ini. Terakhir kita dapat ini. Apa artinya ini? Artinya ini bahwa limit X tambah Y untuk X, Y mendekati 1,2 sama dengan 3. Itu artinya. Jadi sudah terbukti. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu untuk membuktikan. Nah, sekarang mari kita lihat teorema limit. Nah, ini teoremanya. Kalau ini sama dengan L1, ini sama dengan L2, maka penjumlahan L1 tambah L2. Pengurangan L1 kurangi 2. Perkalian L1 kali 2. Nah, kemudian pembagian L1 bagi L2 hasilnya. Dengan catatan bahwa yang di pembaginya itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Ya, mari kita lihat contoh. Contoh ini Fx sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Nah, carilah limit X, Y menuju 0,0 dari Fx, Y. Nah, soalnya di sini bukan suruh mencari, tentukan ada atau tidak ada. Ingat bahwa limit itu daerah definisinya kalau sini D, kalau di sini ada A, B, maka untuk mendekati A, B itu banyak macam. Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini, secara garis lurus boleh garis lengkung, ya. Dari sini garis lengkung, dari sini garis lengkung, dan sebagainya. Mendekati A, B itu. Jadi kalau dari sini dapat limit A, kemudian dari sini dapatnya limitnya A, dari sini dapat limitnya A, itu sebenarnya belum bisa dikatakan bahwa limitnya itu A. Mengapa? Karena masih ada cara pendekatan lain, masih ada dari arah lain. Apakah masih tetap A? Tetapi kalau dari sini A, dari sini B, hasilnya A tidak sama dengan B, itu sudah mengindikasikan tidak ada limit yang mendekati A, B. Kalau dari sini limitnya L1, kalau dari sini limitnya L2, L1 tidak sama dengan L2, berarti itu sudah tidak sama. Limitnya tidak ada. Nah, perhatikan. Limit X, Y mendekati 0,0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y
kuadrat. Sekarang kita selidiki. Penyelidikan. Andaikan X, Y menuju 0,0 ya, menuju 0,0 sepanjang sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Jadi A, B itu 0,0 didekati melalui sumbu X atau Y sama dengan 0. Ingat, tidak boleh sembarang garis mendekati 0,0. Yang harus betul-betul memang mendekati atau melalui 0,0. Ya, kalau sumbu X ya melalui 0,0. Nah, perhatikan. Limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan limit. Nah, karena Y sama dengan 0, sumbu X itu Y sama dengan 0, berarti tinggal X kuadrat kurang 0, X kuadrat tambah 0. Berarti di sini X menuju 0. Y-nya sudah diganti, berarti tinggal X-nya yang menuju 0. Ini sama dengan limit X menuju 0 dari 1 sama dengan 1. Sekarang, andaikan X, Y menuju 0,0 sepanjang sumbu Y dalam kurung X sama dengan 0. Jadi, limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan limit. Nah, tinggal Y menuju 0 karena X-nya sudah 0. Berarti 0 kurang X Y kuadrat per 0 tambah Y kuadrat. Ini hasilnya limit Y mendekati 0. Negatif Y kuadrat per Y kuadrat itu negatif 1. Sama dengan negatif 1. Perhatikan bahwa untuk pendekatan yang berbeda, ya, untuk X, Y, untuk mendekati 0,0 dengan cara yang berbeda, dengan lintasan yang berbeda, menghasilkan limit yang berbeda. Berarti limit X, Y menuju 0,0 dari X tambah X kuadrat X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat itu tidak ada. Mengapa tidak ada? Ya, karena dengan pendekatan yang berbeda menghasilkan limit yang berbeda. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat ada teorema begini. Ya, 1. Jika limit X, Y menuju A, B dari Fx, Y sama dengan L, maka limit X, Y menuju A, B dari nilai mutlak Fx, Y sama dengan nilai mutlak L. Itu. Nah,
Yang kedua, limit X, Y menuju 0,0 dari fx, y sama dengan L jika dan hanya jika limit X, Y menuju 0,0 menuju A, B. Ini sekeliru ya. Saya ulangi ini. Saya hapus ini. Ya. Yang kedua, tuh, limit X, Y menuju A, B dari fx, y sama dengan 0 jika dan hanya jika limit X, Y menuju A, B dari nilai mutlak fx, y itu juga sama dengan 0. Jadi beda dengan ini satu arah, hasilnya L, maka kalau dimutlakkan fungsinya maka limitnya juga nilai mutlak. Nah, di sini kalau dia hasilnya 0, maka kalau fx yang dimutlakkan tetap hasilnya 0. Nah, ini. Jadi dengan ini kita bisa mencari limit. Misalnya ini, limit, coba perhatikan, limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, perhatikan kalau kita mencari misalnya X, Y menuju 0,0 sepanjang garis Y sama dengan 0. Maka kita lihat limitnya, hasilnya 0. X, Y menuju 0,0 sepanjang X sama dengan 0, hasilnya juga 0. Bagaimana kalau X, Y menuju 0,0 sepanjang garis Y sama dengan X? Kita lihat. Tadi ini kalau Y sama dengan 0, pembilangnya 0, berarti hasilnya 0. Kalau X-nya 0, pembilang jadi 0, hasilnya 0. Bagaimana kalau Y sama dengan X? Coba kita lihat. Limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat kali X. Y sama dengan X. Per X kuadrat tambah X kuadrat. Karena Y-nya, berarti ini limit X menuju 0 dari berapa ini? X pangkat 3 per 2X kuadrat. Sama dengan limit X menuju 0. Ya, X per 2. Hasilnya juga 0. Apakah limitnya 0? 0? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena bisa jadi untuk X, Y mendekati 0,0 dengan garis yang berbeda, itu bisa saja tidak menghasilkan 0. Tapi kalau itu yang dicari, maka akan lama. Maka mari kita lihat. Coba perhatikan.
ini kalau saya nilai mutlakkan ini per x kuadrat tambah y kuadrat, itu pasti ini lebih atau sama dengan 0. Ya, oke. Ini berarti sama dengan ini nilai mutlak x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat, nilai mutlak. Ya. Sama dengan nilai mutlak x kuadrat, nilai mutlak y. Ini ada aturannya di kalkulus diferensial. Yang ini tidak perlu lagi. Kenapa? Ini x kuadrat tambah y kuadrat. Tidak perlu pakai nilai mutlak karena ini sudah lebih atau sama dengan 0 hasilnya. Ini apa lagi? Ya ini x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini kurang atau sama dengan, kalau saya tulis di sini, x kuadrat ini nilai mutlak y itu adalah kurang dari x kuadrat tambah y kuadrat. Ya, makanya di sini kurang atau sama dengan per x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Jadi nilai mutlak x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat itu lebih atau sama dengan 0, kurang atau sama dengan x kuadrat. Nah, kalau ini kita limitkan, limit x, y menuju 0,0 dari 0 sama dengan 0. Ya. Limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat, hasilnya 0. Nah, secara prinsip apit, yang di sini limitnya 0, yang di sini limitnya 0, maka yang di sini limitnya juga 0. Yang di tengah-tengah limitnya 0. Jadi kita sambung ke sebelah. Nah, jadi 0 nilai mutlak x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat kurang atau sama dengan x kuadrat. Kalau ini dilimitkan, limit x, y menuju 0,0 dari 0 sama dengan 0. Limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat itu juga 0. Karena kalau dimasukkan nilai x-nya juga 0. Maka berdasarkan prinsip apit, maka limit x, y menuju 0,0 dari nilai mutlak x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat harusnya sama dengan 0. Berdasarkan teorema yang kedua tadi, nomor 2, berarti ini jika dan hanya jika limit x, y menuju 0,0 tanpa nilai mutlak sama dengan 0. Karena menggunakan prinsip apit tadi, kemudian menggunakan teorema nilai mutlak dari suatu limit nilai mutlak. Ya. Jadi kesimpulannya limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pada kekontinuan fungsi dua peubah. Syarat kontinu itu ini. Ya. Limit fx, y untuk x, y menuju a, b sama dengan fa, b. Syarat untuk kontinu di a, b. Nah, dari ini muncul 3 syarat. Pertama, fa, b ada, limit x, y menuju a, b dari fx, y harus ada. Kemudian antara nilai fungsi dengan nilai limitnya harus sama.
Sebagai contoh, selidiki apakah fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat itu kontinu di 2, -1. Nah, pertama f 2, -1 berarti 2 pangkat 2 tambah -1 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. 2. Limit x, y menuju 2, -1 dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah -1 kuadrat sama dengan 5. 3. Limit x, y menuju 2, -1 dari x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan f 2, -1. Karena 3 syarat terpenuhi, maka fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kontinu di 2, -1. Oke, saudara mahasiswa? Ini ada lagi contoh. Ya. Contoh, perhatikan. Nah, ini diabaikan ini, cara yang ini kurang tepat ini. Nah, ini ada ini. Nah, sekarang coba kita lihat. 1. F 0,0 sama dengan 0, jelas. Ini. Jadi soalnya tentukan F, apakah F kontinu di 0,0. Nah, F 0,0 ini kalau X 0,0 hasilnya 0. Nah, ini 0. Nah, untuk yang ini yang tidak 0,0, nah itu dicari limitnya. 2 limit x, y menuju 0,0 dari fx, y. Nah, itu sama dengan limit x, y menuju 0,0. Nah, karena menuju 0,0 berarti bukan 0,0. Berarti karena bukan 0,0 berarti yang ini, yang di atas. Berarti x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat. Berdasarkan yang kita sudah dapat tadi, ya, di contoh tadi, untuk mencari limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat, nah, berdasarkan contoh soal sebelumnya, ya, diperoleh limit x, y menuju 0,0 dari x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan 0. Nah, Anda bisa lihat bahwa yang ketiga, limit x, y menuju 0,0 dari fx, y itu sama dengan f 0,0. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka fx, y kontinu di 0,0 untuk soal yang di atas ini. Oke, saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kuliah hari ini. Selanjutnya
kita akan masuk pada forum diskusi untuk mendiskusikan materi yang lalu. Karena materi yang lalu Anda sudah dapat dan sudah ada tugas, maka dapat didiskusikan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.